advokat daripada Dr. Tifa adalah ada saya Wirawan Adnan, Pak Lutfi dan Pak Al-Katiri, dan ada Bu Aini, Pak Dedi dan Ramdan, dan yang terakhir adalah Ibu Karina. Kami akan menyampaikan secara bergantian. Terima kasih. Sebelum disampaikan, kita tolong direkam. Dimundurin aja. Dimundurin. Baik. Enggak. Yang mulia pimpinan sidang pra-peradilan, saudara termohon yang kami hormati, setelah menyimak Dimundurin. jawaban dari termohon, ya, perkenalah kami para advokat yang tergabung dalam tim pembela Dr. Tifa. Ya, sebagai advokatnya Dr. Tifa Fiziatyasuna mengajukan replik secara lisan. Yang pertama, pada pokoknya kami sebagai pemohon membantah dan menolak seluruh dalil jawaban termohon yang bersifat dan bertujuan menolak atau membantah gugatan pemohon, kecuali pemohon mengakui secara tegas akan kebenarannya. Yang kedua, bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh kami pemohon dalam permohonan ini, ada pada replik ini, secara mutatis mutandis merupakan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik ini. Pimpinan sidang yang kami muliakan, kami ingin menanggapi yang pertama adalah argumen termohon yang pada dasarnya menyampaikan bahwa pra-peradilan kami ini merupakan halusinasi hukum, cacat logika, dan mengada-ada. Perlu kami tanggapi sebagai berikut bahwa kami tidak mengada-ada. Dasar hukumnya adalah definisi pra-peradilan yang dapat dibaca pada pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 20 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Pada pasal tersebut jelas ditegaskan bahwa wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus keberatan kami, ya. Keberatan atas apa? Keberatan atas tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Dan itulah yang dilakukan oleh penuntut umum. Faktanya penuntut umum melakukan penuntutan dengan membuat dakwaan baru, yaitu dakwaan pada dasarnya adalah dakwaan lama yang diperbaiki redaksinya saja dan menghilangkan pasal tindak pidana berlanjut pasal 126 KUH. Kami hanya melihat adanya penghapusan atas pasal tentang konsensus realis. Sedangkan locus dan tempus delictinya sama, pasal yang didakwaan juga sama, peristiwa pidananya juga sama, cara menghubungkan antara unsur delik dengan peristiwa juga sama, sehingga penuntutan dilakukan atas dasar surat dakwaan yang telah dinyatakan batal begitu. Sedangkan penuntut umum, ya, menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP sebagai cara melakukan penuntutannya dengan hanya memperbaiki surat dakwaan lama tanpa wewenang yang besar. Kita sekarang cermati pasal 75 ayat 4 itu. Tindakan penuntut umum dengan mendasarkan BAP yang diperbaiki atau surat dakwaan yang seperti ini, sebetulnya maaf bukan BAP, yang kami maksud adalah surat dakwaan seperti ini adalah bertentangan dengan KUHP. Sebab wewenang penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan hanya bisa dilakukan jika diberi kesempatan oleh hakim. Kami sepanjang persidangan itu tidak pernah melihat atau mendengar bahwa atau membaca adanya nasihat untuk memperbaiki itu di dalam putusan selanjutnya. Sementara kita ketahui ya dengan jelas bahwa majelis hakim tidak pernah secara eksplisit tertulis dalam putusan selanjutnya memberikan kesempatan untuk itu. Jadi itu adalah satu. Kami ulangi. Kami ulangi. Ya, oh harus begini. Ya, jangan goyang-goyang, Pak. Oke, baiklah. Terima kasih pimpinan sidang yang kami muliakan.
Jadi tindakan penuntut umum dengan jasa memperbaiki surat dakwaan seperti ini, menurut kami adalah bertentangan dengan KUHP, karena wewenang penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan itu harus datang haknya itu dari hakim, bukan dari bunyi undang-undang. Bunyi undang-undang sendiri itu adalah memberikan wewenang itu kepada hakim, bukan kepada penuntut umum. Sementara kita ketahui majelis hakim tidak pernah secara eksplisit atau tertulis dalam putusan selanjutnya memberikan kesempatan untuk memperbaiki itu. Akan dilanjutkan oleh rekan kami. Penegasan saja yang mulia. Jadi bagian ke-1 tentang pra-peradilan pada KUHP itu mau tidak mau dia harus merujuk pasal 1 angka 15 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang secara lengkapnya saya bacakan saja. Pra-peradilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban atas tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kita tahu tadi dari saudara termohon menyampaikan bahwa status dari prinsipal atau pemohon adalah masih sebagai tersangka. Oke, kalau kita terima logika seperti itu, maka apa yang salah dengan permohonan pra-peradilan kami? Karena dia adalah berarti berkaitan dengan hak seorang tersangka untuk memajukan pra-peradilan berdasarkan pasal 1 dari angka 15. Dengan demikian tidak bisa dipisahkan bagian 1 pra-peradilan dengan pasal 1 angka 15, dan dari tadi saya tidak pernah mendengarkan adanya bantahan dari termohon terhadap dalil kami atas pasal 1 angka 15 tersebut. Romawi 2 yang kami tambahkan yang mulia. Pelanggaran pasal 75 ayat 4. Penegasan yang ingin kami sampaikan adalah ada redaksi di situ dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Hakim memberikan kesempatan 1 kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Tadi di atas sudah disampaikan oleh rekan kami, yaitu tentang pemberian oleh hakim terhadap penuntut umum untuk memperbaiki. Sampai detik ini, sampai tadi dibacakan tanggapan atau jawaban dari termohon, tidak pernah kita mendengarkan satu kata pun yang menerangkan bahwa hakim telah memberikan kesempatan 1 kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan. Yang terjadi apa? Yang terjadi tanpa pemberian kesempatan 1 kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan, saudara penuntut umum yang kini sebagai termohon telah memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Ini tentu tidak sesuai dengan KUHP yang kita bisa baca sama-sama. Kemudian yang terakhir ya mulia, kami keberatan kalau dikatakan pemohon tidak telah membahas materi pokok perkara. Kami sama sekali tidak membahas materi pokok perkara. Kami masih membahas tentang hak dari termohon untuk mengajukan dakwaan itu apa. Tidak ada. Dan karena ini sangat merugikan hak dari pemohon dalam perkara ini, dalam pokok perkara, sehingga oleh karena itu sudah selayaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pra-peradilan ini menerima permohonan pra-peradilan kami dan mengabulkannya. Demikian yang mulia, tambah lagi. Kalau kabelnya kurang panjang, minta tolong geser Pak. Oh boleh. Ganti tempat duduk gitu. Gimana dia Pak? Kami tegaskan bahwa yang disebut tadi, yaitu pasal 1 ayat poin 15 yang ada di dalam itu bukan di dalam konsideran, tetapi di dalam pasal sebagai leg generalis. Jika memang di spesialis tidak diatur, maka kembali ke generalis, yaitu definisi dari pra-peradilan tersebut. Kemudian di sini beberapa yang saya tanggapi, ya, halaman 19 contohnya mengatakan bahwa penggunaan pasal 75 ayat 4 itu adalah hak otonom penuntut. Nah, ini kami tidak sepakat yang mulia, karena jelas itu adalah hak hakim dalam memberikan kewenangannya
untuk melakukan perubahan. Faktanya hakim tidak memberikan kesempatan itu. Jadi ini bukan demi hukum, tapi demi subjektivitas hakim. Dalam putusan itu sendiri, yang mulia, hakim mempertimbangkan, bahkan hakim tidak menyinggung pasal 4. Kalau saya bacakan, sebelum mengadili, di dalam putusan itu memperhatikan pasal 75 ayat 2 huruf B ayat 3 dan pasal 206 tidak menyinggung pasal 4 itu, ayat 4. Karena tidak menyinggung ayat 4, berarti hakim tidak menggunakan kewenangannya untuk DPU menggunakan ayat 4 tersebut. Bahkan dialternatifkan yaitu pasal 206, yaitu jika mau mengadakan perlawanan, yaitu melalui banding. Dan dalam permohonan kami itu yang kami harapkan, bukan kami meminta untuk tidak tersangkanya dicabut dan sebagainya, tapi kami hanya untuk supaya due process of law ini dilakukan oleh hakim sesuai dengan ketentuan dan undang-undang. Ini bukan merupakan otonom, di sini dengan otonom dan hak, tetapi adalah suatu subjektivitas hakim dalam memberikan kewenangannya. Kalau hakim tidak memberikan, ya tidak bisa digunakan. Faktanya terjelas di dalam putusan itu tidak disinggung ayat 4 itu. Jadi 75 itu yang disinggung adalah ayat 2B dan 3, langsung loncat ke banding. Oleh sebab itu kami katakan bahwa hakim dalam putusannya secara resmi tidak memberikan kesempatan pada DPU. Kemudian tadi disinggung ada yang 7 hari sebelum sidang, itu untuk permohonan awal yang mulia. Kalau 7 hari sebelum sidang, sidangnya nggak ada, gimana coba? Bukan setelah ya. Nah, itu pasal 76 kalau nggak salah itu yang dimaksud itu bukan untuk perbaikan atau perubahan itu tadi, tapi ini yang dimaksud untuk dakwaan awal. Terima kasih. Tambah dikit lagi yang mulia. Ketika katakanlah kita ada perbedaan pemahaman terhadap suatu pasal, maka yang diberlakukan adalah asas. Apa asas harus dilakukan? In dubio pro reo, dalam keraguan maka putuskan untuk kepentingan terdakwa atau tersangka. Itu haruslah menjadi pedoman kita dalam pelaksanaan hukum acara pidana dalam berbagai tingkatan. Demikian yang mulia. Kami akan akhiri replik kami dengan menyampaikan mohon hakim pemeriksa yang akan memutuskan permohonan kami ini bisa menerima dan mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon, menyatakan bahwa proses penuntutan yang dilakukan oleh termohon dalam menyusun surat dakwaan terhadap pemohon telah dilakukan secara melawan hukum dengan melanggar pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jungto Putusan Selah Perkara Nomor 301/20/2026/PN Jakarta Timur tertanggal 21 Juli 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai tersangka adalah pemohon. Menyatakan penetapan status pemohon setelah putusan selah perkara nomor aku di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai tersangka adalah melawan hukum. Memerintahkan termohon untuk mematuhi hukum acara dengan menumpuh instrumen perlawanan ke Pengadilan Tinggi sebagaimana diwajibkan oleh pasal 206 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan bukan melakukan perbaikan surat dakwaan secara sepihak. Menyatakan bahwa status hukum pemohon pasca dijatuhkannya putusan selah nomor 301 aku adalah bukan sebagai terdakwa dan juga bukan sebagai tersangka. Menyatakan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor B/564/SDL/EOH/2/07 tahun 2006 tertanggal 27 Juli 2026 yang diterbitkan termohon batal demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara, atau apabila yang mulia hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan segala kerendahan hati kami supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, tim advokat Dr. Tifa. Ya, tanggapan dari termohon apakah lesan atau tertulis? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kami akan menanggapi secara lisan atas tanggapan yang diberikan oleh pemohon. Pada intinya tadi pemohon menyatakan bahwa menyinggung terkait dengan pasal 75 ayat 4 dan terkait dengan objek pra-peradilan itu sendiri sebagaimana pasal 1 angka 15. Dalam hal ini kami tetap mengacu pada eksepsi dan jawaban kami yang mulia, sehingga menurut kami hal tersebut sudah dibahas keseluruhan di dalam eksepsi dan jawaban dari kami. Mungkin dari kami itu saja yang mulia. Terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya agenda kita besok pagi adalah